ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk nikmat paling besar dari Allah adalah dikirimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita membawa hidayah. Allah mengatakan pada surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum sungguh ada bagi kalian fi Rasulillah dalam diri Rasulullah iswatun hasanatun, tauladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi orang-orang yang iman kepada Allah dan hari akhir dan ingat yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada kita manusia untuk dijadikan sebagai iswah, tauladan. Ini boleh dibaca uswah sebagaimana qiraah Imam Asim, boleh juga dibaca iswah sebagaimana qiraah mayoritas ulama ahli qiraat. Ada 10 qiraat Quran, 9 qiraat membaca iswah, 1 qiraat saja yang membaca uswah. Nah, maka pada sore hari ini satu sunnah Nabi yang bagus untuk kita jadikan tauladan ketika musim hujan seperti ini. Apa itu? 3 sunnah sekaligus disebutkan dalam satu hadis. Hadisnya Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a sahaban, kalau melihat awan datang, mendung maksudnya, maka aktivitas beliau tinggalkan. Kemudian Rasulullah menghadap kepada awan tadi. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau, min syarri ma ursila bihi, dari keburukan apa yang awan ini diutus dengannya. Ini sunnah Nabi yang sudah terlupakan. Ketika melihat mendung, kita disunahkan berdoa perlindungan. Berlindung dari apa? Dari keburukan apa yang awan itu atau mendung itu diutus oleh Allah. Kadang-kadang mendung diutus oleh Allah untuk menurunkan siksa. Sebagaimana dalam umat-umat terdahulu, mereka melihat mendung maka mereka senang, gembira dia. Ternyata mendungnya membawa siksaan yang dahsyat, akhirnya mereka semuanya hancur binasa. Nah, Rasulullah khawatir terjadi seperti itu, maka setiap melihat mendung, beliau baca doa ini. Mari saya tuntun panjenengan menirukan. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bihi. Ya, ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, in amtar, kalau akhirnya turun hujan, maka beliau membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang bermanfaat. Ini riwayat Ibnu Majah pakai sin, sayyiban. Tapi riwayatnya Imam Bukhari pakai shad, sayyiban. Biasanya di TPA kan sayyiban. Nah, nggak ada masalah. Tapi sayyiban juga boleh dibaca berapa? Marrataini aw thalathan, 2 atau 3 kali. Ya, mari kita baca 3 kali. Allahumma sayyiban nafi'an. 2 kali lagi bersama-sama. Monggo. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ini sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, wa idza kasyafa Allah, kalau Allah menyingkap awan tadi,
Artinya awalnya ilmu. Walam yumtir, tidak turun hujan, hamidallah. Maka beliau mengucapkan alhamdulillah. Jadi ada 3 sunnah. Melihat mendung, kita berlindung dari keburukan mendung tadi. Melihat hujan, kita minta hujan yang manfaat. Kalau mendungnya hilang dan tidak terjadi hujan, maka kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini 3 sunnah sekaligus dalam satu hadis yang sahih yang jarang dilakukan orang. Maka mari kita hidupkan sunnah ini, termasuk dari iswatul hasanah, teladan yang baik yang perlu kita tiru dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai mukadimah sebelum kita membuka kitab Umdatul Ahkam. Sekarang kita lanjutkan pengajian kita Umdatul Ahkam. Dan kita sudah sampai pada bagian akhir dari kitab ini, yaitu bab tentang makanan-makanan. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas bahwa keledai ada 2, keledai Cina, maka dia haram. Keledai liar termasuk adalah kuda zebra, ini adalah halal. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 380. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala, dia mengatakan, dakhaltu, saya masuk, saya wa Khalid bin Walid, bersama Khalid bin Walid, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baita Maimunah, ke rumahnya Maimunah, istri Nabi. Fa'udhiya, maka didatangkanlah, bitobin, dengan piawa, mahnudin, yang terpanggang, yang sudah dipanggang. Fa'ahwa ilaihi, maka menjulurkan kepada piawa tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, telapak tangan beliau. Faqala, maka berkatalah ba'dun niswah, sebagian para wanita, allati fi baiti Maimunah, yang ada di rumah Maimunah, akhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepada Nabi, bima yuridu, dengan apa yang beliau ingin, ayyakula, untuk makan. Faqalu, maka mereka mengatakan, huwa turbun, itu adalah biawak ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Warafa'a, maka mengangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu, telapak tangannya. Faqultu, maka saya Khalid bertanya, aharamun huwa, apakah haram biawak itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, la, tidak. Walakinnahu, akan tapi biawak itu, lam yakun, tidak ada, di ardi qaumi, di kampungnya kaum saya, yaitu di Makkah. Fa'ajiduni, maka saya mendapati diri saya, a'afuhu, jijik kepadanya. Qala Khalid, berkata Khalid bin Walid, fajtaratuhu, maka saya tarik biawak tadi, fa'akaltuhu, maka saya makan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi yang tuh melihat. Kata-kata mahnud itu artinya maswi, dibakar, birrofi, dengan batu yang panas, dipanggang tadi. Wahid, dan dia adalah al-hijar, batu-batu al-muhmad yang dipanaskan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis 380 ini bicara soal daging biawak. Bahwasanya daging biawak hukumnya apa? Halal. Dari mana taunya halal? Dari perbuatan Nabi melihat Khalid memakan biawak dan Nabi tidak melarang. Seandainya biawak haram, Nabi tidak akan diam. Kenapa? Karena diam terhadap kemungkaran adalah maksiat, sementara Rasulullah maksum atau terjaga dari perbuatan maksiat. Sedikit ada cerita unik. Syekh Utsaimin pernah mengatakan, man qala inni ma'sum dalla ala annahu ghairu ma'sum.
Kalau ada orang mengatakan saya ini maksum dari perbuatan dosa, saya tidak mungkin melakukan perbuatan dosa, maka ucapan itu menunjukkan bahwa dia tidak maksum. Kenapa? Karena ucapan itu sendiri salah. Berarti dia sudah melakukan kesalahan pada saat itu. Yaitu dia mengatakan saya tidak maksum. Itu salah. Berarti kamu salah. Kembali ke sini. Jadi Rasulullah itu maksum dari diam terhadap kemungkaran. Kalau beliau melihat kemungkaran, pasti beliau akan mengingkari. Nah, di sini Rasulullah lihat Khalid menyantar daging biawak, dibiarkan oleh Nabi, berarti halal. Tapi panjenengan harus tahu yang namanya dhabbun itu tidak sama dengan warolun. Dhabbun itu biawak padang pasir. Warolun itu biawak Jawa atau biawak Indonesia. Bedanya apa? Bentuk tubuhnya beda. Sama-sama disebut biawak. Makanannya berbeda. Biawak padang pasir makanannya rumput-rumputan. Warol biawak Jawa makanannya daging-dagingan. Panjenengan kasih ayam mati nanti disantap. Panjenengan kasih lele nanti disantap. Panjenengan kasih tikus disantap. Jadi makanannya bokso gitu-gitu. Maka untuk tumbut biawak padang pasir ini dari apa? Hukumnya adalah halal. Sementara warol atau biawak Jawa ini mayoritas ulama mengharamkan. Sebagian kecil ulama menghalalkan. Tapi hendaknya kita berhati-hati, kita ikuti mayoritas para ulama. Kenapa dianggap haram? Karena menjijikkan atau khaba'is. Makanannya yang kotor-kotor gitu. Seperti tikus dan sebagainya itu dimakan oleh dia. Kasih ular atau mungkin juga dimakan oleh biawak Jawa ini. Sayangnya saya lupa, mestinya saya tampilkan gambar di sini sebagaimana gambar keledai kemarin ya. Nah, maka ini untuk PR bagi saya untuk bisa menampilkan gambarnya biawak pada waktu yang lain insyaallah taala. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, Khalid bin Walid masuk ke rumah Maimunah. Khalid laki-laki, Maimunah perempuan. Maimunah istri Nabi. Maka harus muncul pertanyaan ini. Jadi gimana sih Khalid kok masuk ke rumah istri Nabi? Ya. Maka jawabnya adalah Maimunah itu bibinya Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid punya ibu. Ibunya ini punya adik. Adiknya itu adalah Maimunah ini. Maka Khalid bin Walid sama istri Nabi Maimunah mahram. Sehingga dia masuk ke rumah bibinya tidak masalah. Demikian juga Maimunah adalah bibi bagi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya ibu. Ibunya punya adik namanya Maimunah ini. Maka ibunya Maimunah maka Maimunah dan ibunya Ibnu Abbas dan ibunya Khalid bin Walid ini apa? Satu keluarga, sehingga menyebabkan Maimunah mahram dengan Khalid dan Ibnu Abbas. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu makan itu apa adanya. Yang ada dihidangkan apa dimakan. Ya. Maka ketika ada daging biawak yang biasanya tidak pernah ada di hadapan Nabi, beliau tidak bersusah payah atau beliau tidak menolak. Ini makanan apa sih ini kok tidak seperti biasa? Nah, enggak bertanya begitu. Udah yang ada apa? Bismillah makan. Nah, maka Rasulullah itu tidak takalluf, tidak memaksa diri dalam hal makanan dan pakaian. Apa yang ada dipakai, apa yang ada dimakan. Beliau tidak memaksakan harus muncul sesuatu yang tidak ada. Datangkan ini, menu itu. Enggak begitu. Rasul tidak model orang yang susah dalam makan dan berpakaian. Tapi apa yang ada, dimakan dan dipakai. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwa setelah diberitahu kalau itu biawak, maka rufa'ah.
Nabi yang mau ngambil ini jadi nggak jadi. Padahal biawak halal, menunjukkan apa? Boleh kita meninggalkan makanan halal karena suatu sebab. Saya misalnya, kalau dihidangi ikan-ikan yang amis-amis sama apa itu, ya pokoknya yang serba amis, saya nggak bisa makan, ya. Maka saya nggak pernah sentuh. Nah, apakah saya tercela? Loh, ini halal, ikan diciptakan Allah, kok malah kamu nggak mau? Saya nggak tercela. Kenapa? Memang saya tidak mau karena amisnya, bukan karena dia haram. Bukan. Rasulullah juga begitu, tidak mau daging biawak karena nggak terbiasa, sehingga tidak mau memakannya. Maka tidak mau dengan mengharamkan itu beda. Mengharamkan itu melarang, jangan makan, nah, itu mengharamkan, itu nggak boleh. Ya, kalau saya nggak mau, nah, itu nggak apa-apa. Faedah berikutnya dalam hadis ini disebutkan bahwa fajtaratuhu, makanan ditarik oleh Khalid bin Walid. Kenapa ditarik? Karena dia melihat Nabi tidak doyan, Nabi tidak mau, maka oleh Khalid dimakan. Berarti menunjukkan apa? Boleh menyelisih Nabi Muhammad SAW dalam hal seperti ini. Nabi nggak makan, Khalid malah makan, kan menyelisih ini. Gak apa-apa, nggak dilarang. Yang dilarang adalah kalau beliau mengajarkan satu ajaran, kemudian kita menyelisih, itu yang dilarang. Misalnya Nabi mengajarkan para jamaah laki-laki sholatnya jamaah ke masjid. Nah, kita malah nggak mau ke masjid. Ini berarti menyelisih Nabi, kayak gini nggak boleh. Rasulullah memberikan aturan sholat jamaah itu rapat, kakinya rapat. Nah, kita malah nggak mau rapat. Nah, ini menyelisih, ini nggak boleh. Sholat jamaah itu kakinya lurus, belakangnya itu lurus, tumitnya itu lurus. Nah, itu ajaran Nabi itu. Kita menyelisih gimana? Nggak boleh. Tapi kalau ini menyelisih seperti ini, nggak apa-apa. Karena bukan dari perintah Nabi SAW untuk meninggalkan biawak. Adapun Maimunah sendiri, istri Nabi, dia mengatakan, kalau Nabi tidak mau makan biawak, saya ikut-ikutan tidak makan biawak. Nah, kalau Maimunah ini saking cintanya kepada Rasulullah SAW, sehingga apapun yang dilakukan Nabi dia ikut. Nabi makan, saya makan. Nabi enggak, saya enggak. Bukan berarti mengharamkan, bukan. Tapi apa? Saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Kita lanjutkan 381 wa an Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala ghazawna kami berperang ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin 7 kali perang nakul jarada kami memakan belalang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang belalang. Bahwasanya belalang hukumnya adalah halal. Bahkan belalang itu meskipun bangkai tetap halal. Ada 2 bangkai yang dihalalkan oleh Nabi. 1 bangkai ikan, 2 bangkai belalang. Tapi saya membaca tentang belalang. Siapa yang sering makan belalang nanti akan jadi kurus. Yang banyak makan belalang jadi apa? Kurus. Itu yang pernah saya baca, tapi saya nggak ngerti apakah betul atau tidak. Maka orang yang sudah kurus kayak saya ini jangan banyak-banyak makan belalang, tambah kurus. Nah, yang mau diet silahkan dong ya, lauknya makan belalang aja. Coba atum yang merasa ketemuan, dicoba mulai besok makannya lauk belalang sampai setahun. Saya yakin kurus. Setahun makan belalang ya, pasti apa? Kurus, yakin saya. Sekarang apa dalilnya bahwasanya bangkai belalang halal? Bangkainya apa? Dalilnya ini. Uhillat lana. Dihalalkan bagi kita maitatani 2 bangkai. Wadamani 2 darah. Fa'amal maitatan ada 2 bangkai. Falhutu wal jarah. Ikan dan belalang. Ada 2 darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Ini saya jujur, menurut Syekh Albani hadisnya sahih.
Tapi menurut beberapa ulama yang lain, hadis ini dhaif. Hadis ini cuma perkataan Ibnu Umar, bukan sabda Nabi. Jadi yang ngomong itu bukan Nabi, tapi Ibnu Umar. Nah, sekarang kalau yang bicara hanya Ibnu Umar, sahabat Nabi, apakah bisa diterima atau tidak? Jawabannya adalah bisa diterima. Kenapa? Karena dia mengatakan dihalalkan kepada kami. Maksudnya dihalalkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena halal haram itu tidak boleh dari otak kita, nggak boleh. Oh, menurut saya halal. Oh, menurut saya nggak boleh. Kamu mau katakan halal haram harus wajib ada dalilnya. Nah, sehingga ini termasuk perkara-perkara yang tidak mungkin dari pendapat pribadi, nggak mungkin. Istilahnya la majal ir-ra'yi. Tidak mungkin dari pendapat pribadi. Berarti dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga meskipun ini perkataan yang umum, tapi bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian di sini disebutkan sab'a ghazawatin, 7 kali perang. Perangnya Nabi tidak hanya 7 kali, tetapi 27 kali dalam 8 tahun. Maka kira-kira 1 tahunnya beliau perangnya 4 kali. Mulai dari tahun 2 Hijriah sampai tahun 9 Hijriah. Berarti 8 tahun. Perangnya 27 kali perang lawan orang-orang kafir. Nah, yang diikuti oleh Abdullah ini hanya 7 kali perang. Kita lanjutkan 3 lembar. Wa an Saddam ibni Mutarrib al-Jarmi qala, kunna adalah kami dulu inda Abi Musa, di hadapan Abi Musa, namanya Abdullah bin Qais al-Ash'ari, dari orang Ash'ari, ini orang Yaman, radhiyallahu anhu. Fada'a, maka dia meminta bimaidatin, 1 hidangan, wa 'alaiha, dan di atas hidangan jadi lahmu dajajin, ada daging ayam. Fadakhala rajulun, maka masuklah seorang laki-laki min Bani Taimillah, dari kabilah Bani Taimillah. Ahmar, orangnya itu merah, kulitnya merah. Syabihun bil mawali, serupa dengan mawali, yaitu para bekas-bekas budak. Faqala lahu, maka Abu Musa berkata kepada orang itu, haluman, ya kemari ke sini, makan-makan. Fatalaka, maka dia berhenti, ya. Tidak mau maju, tapi malah berhenti, mandek. Apa? Begegek, kalau orang Jawa, mandek. Ya. Faqala, maka Abu Musa mengatakan, haluman, ayo sini. Fa ini, karena saya ini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasul ya'kulu minhu, makan ayam. Hadis ini menunjukkan bahwa daging ayam hukumnya apa? Halal. Nah, seperti yang sudah kemarin saya sampaikan, hadis-hadis Nabi seperti ini supaya kita tidak lupa dipraktekkan. Daging biawak yang padang pasir halal, praktekkan. Cari biawak padang pasir dimakan. Jadi safar dulu Pak ke Mekah, berburu dulu, nanti balik lagi ke sini, nah, nanti dimakan di sini. Daging ayam halal, dipraktekkan, makan daging ayam. Nah, ini sudah berkali-kali, sudah usah dipraktekkan lagi. Nah, dalam hadis ini ada seseorang yang dihidangi daging ayam itu dia merasa jijik, sehingga dia disuruh maju malah mandek. Melihat daging ayam dimakan, dia merasa jijik, loh kok dimakan. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan, kenapa sih kamu itu kok nggak mau makan ayam? Nabi saja makan ayam kok. Maka dia mengatakan, saya dulu pernah melihat ayam makan sesuatu, itu yang menyebabkan saya jijik sama ayam. Jadi mungkin pernah melihat ayam makan cicak misalnya. Nah, karena ayam makan cicak, berarti cicaknya masuk ke dalam, berarti jadi dagingnya ayam. Nah, dia berarti merasa seolah-olah makan daging cicak. Nah, maka apa? Dia jadi jijik terhadap ayam itu. Maka perbuatan orang ini sebenarnya tidak salah. Dia tidak mau makan ayam karena jijik, tetapi dipaksa oleh Abu Musa untuk datang. Ayo silakan datang ke sini. Nabi saja makan, kamu nggak mau makan. Jadi dicela oleh Abu Musa seolah-olah
Yaitu, kenapa kamu tidak mau memakan sesuatu yang Nabi saja mau makan? Karena itu panjenengan jangan seperti sebagian orang-orang sufi yang sesat. Sebagian orang sufi yang sesat, mereka mengatakan, saya seumur hidup tidak akan mau makan yang sejenis daging. Yang daging-daging saya nggak mau. Saya maunya yang sayur-sayur. Untuk apa kamu terus-teruskan seperti itu? Apakah apa yang kamu pilih dalam kehidupanmu itu lebih bagus dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu, mengharuskan diri makan sayur, tidak mau daging, nggak ada dasar sama sekali. Kita lanjutkan 383. Ini terakhir pada pertemuan kita kali ini. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza apabila akala makan ahadukum salah satu kalian ta'aman satu makanan, fala yamsah, maka janganlah mengusap yadahu telapak tangannya, maksudnya jari-jarinya untuk makan tadi, hatta yalqaha, sampai dia mengulupnya, au yulqaha, atau dia mengulupkan kepada orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan adab makan. Jadi tidak bicara tentang masalah halal haram, tapi bicara masalah adab. Sehingga sebenarnya hadis ini keluar dari tema kitab. Tema kitabnya apa? Nah, coba apa jangan lihat. Judul kitabnya itu Umdatul Ahkam, pedoman hukum. Berarti khusus bicara tentang hadis-hadis hukum. Adab nggak dibahas, cuma hukum tok. Maka hadis yang sedang kita bahas ini sama sekali tidak berkaitan dengan hukum, sehingga sebenarnya tidak perlu masuk dalam kitab ini. Tapi kenapa dimasukkan oleh penulis kitab ini? Karena Rasulullah SAW memang mengajarkan hukum, juga mengajarkan adab, sehingga kadang-kadang sedikit-sedikit beliau tampilkan adab-adab dalam kitab ini, tetapi itu bukan inti dari kitab ini, hanya tambahan pemanis saja. Rata-rata dari awal sampai akhir kita perhatikan semuanya hadis-hadis hukum, tapi oleh penulis kadang-kadang tambahi sedikit saja. Dan itu biasa dalam kitab-kitab para ulama. Judulnya misalnya membahas tentang masalah cerai misalnya, ternyata dimasukkan di situ bab tentang masalah sholat. Apa sih kaitannya cerai dengan sholat? Kan seperti nggak nyambung kan? Tapi sengaja dilakukan oleh penulis, tujuannya maksudnya adalah kalau kamu menghadapi urusan cerai susah, mumet, bulat, maka hadapilah dengan apa? Sholat. Karena Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Di sholat solusi segala masalah. Itu kaitannya. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita, kalau kita makan dengan tangan tanpa sendok, maka selesai kita makan, jangan langsung diusap dengan serbet, atau jangan langsung dicuci dengan air, tapi hendaklah dikulut. Maksudnya kalau ada yang tersisa di tangan, misalnya makan bubur, makan bubur pakai jari, kan tersisa tadi nempel-nempel niku, maka yang tersisa ini jangan langsung dicuci, hendaklah dikulut. Kalau makan nasi, berarti nasi, satu nasi, di masing-masing jari ada nasi nempel, diambil. Nah, gitu maksudnya. Perintah Nabi ini tujuannya apa? Jadi kita harus ngerti yang namanya hikmatu at-tasyri'. Apa hikmahnya disyariatkan ini? Karena syariat Nabi itu penuh hikmah. Kenapa makan harus tangan kanan, nggak boleh tangan kiri? Ada hikmahnya. Tangan kiri kan untuk cebok. Bagaimana kalau misalnya ada kotoran? Kita makan masuk nanti. Nah, makan tangan kanan. Berarti ada hikmahnya.
Nah, kenapa setelah kita makan tidak boleh langsung cuci tangan, tapi perhatikan dulu ada enggak yang tersisa. Kalau ada dimakan dulu. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan barokah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kalian tidak tahu di mana barokah ada. Sehingga kalau ada nasi yang jatuh, ambil itu, makan. Bisa jadi barokahnya di situ. Ada tersisa nempel di tangan ini, dimakan. Kenapa? Bisa jadi barokahnya di situ. Itulah hikmahnya disyariatkan hadis ini. Kemudian dalam hadis ini, Nabi mengatakan, jangan mengusap tangan kecuali sudah mengulum, yaitu kalau ada sisanya gitu. Atau kalau tidak mengulum, maka dikulumkan kepada orang lain. Nah, saya ulangi lagi nih. Hadis yang belum kita amalkan, mari kita apa? Amalkan. Maka nanti panjenengan makan, silahkan pakai jari saja, nggak usah pakai sendok. Ya. Habis selesai kasih istri. Monggo mbak istri, ya. Ini dikulum, ini sunnah Nabi. Kira-kira istrinya mau nggak mau jari kita? Wah, gila nih, loh, ada dalilnya nih. Yang aqwaha mengulumnya, auyul iqwaha atau mengulumkan. Nah, kalau dia nggak mau jangan dipaksa lagi. Kalau mau alhamdulillah, wah istriku cantik tenan gitu. Jadi apa? Dia mau melakukan perintahnya suami apa saja, masya Allah. Siap insya Allah. Kita ada siap nih, katanya. Gak apa-apa dicoba, gitu. Coba mau. Ibu-ibu kan betul mau ngawas ibu-ibu betul mau ngawas gitu. Nah, betul ngawas berarti nggak tahu itu, nah, maka bisa dicoba. Ibu-ibu, beriman bu, disuruh ngomong jadi suami kersa boten. Oke, polisi. Baik, sampai di sini pengajian kita sudah selesai karena akan masuk pada bab baru, bab tentang soil atau buruan. Oke. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sisa waktu kalau ada soal jawab dipersilahkan. Oh iya, ini ada pertanyaan, mohon maaf.